Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita bisa beribadah karena ada anugerahnya, karena ada cinta Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dengan hati yang penuh sukacita, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bersukacita di hadapannya, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu, warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cinta-Ku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu, warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cinta-Ku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cinta-Ku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Jadi kita boleh datang kepada Tuhan, merendahkan diri dan berteduh di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita persembahkan puji-pujian yang terbaik kepada Tuhan. Wahyu 7 ayat 11-12 mengatakan, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji kebesarannya dan memuji bagi kemuliaannya. Angkat suaramu, bersorak bagi Tuhan. Dengan sepenuh hati katakan di hadapan Tuhan, kemuliaan bagimu ya Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita datang kepadanya untuk memuliakan namanya. Sebab seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Boleh menjadi ibadah yang memuliakan Engkau. Sebab kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kami bersyukur boleh menjadi umat-Mu yang memuliakan Engkau.
sertai setiap kami. Sehingga kami hari ini boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah kami. Ibadah kami boleh menjadi ibadah yang kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam segala kehidupan kita, di dalam setiap peristiwa kehidupan, ada cinta Tuhan yang tidak pernah berubah. Ada cinta yang menopang semua keluh kesah dan pergumulan hidupku dan hidupmu. Bahkan di tengah-tengah kesedihan kita, Tuhan memberikan sukacita. Dan kita rindu boleh lebih dekat sama Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan selama-lamanya. Mari kita memuji namanya dengan penuh sukacita. Karena ada cinta Tuhan di sini. Dan kalau ada cinta Tuhan di hatimu dan di hatiku, kita pasti akan memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan, kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan goyah. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Tuhan, kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan goyah. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. hanya Kau Tuhan. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, Engkau kekasihku. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Ada cinta Tuhan yang selama-lamanya tinggal tetap di dalam hatiku dan hatimu. Sekalipun hidup kita dipenuhi dengan problema, ada banyak kesusahan, dan seringkali air mata. Namun cinta Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu sama, mengasihimu dan mengasihiku apa adanya. Oleh sebab itu waktu kita mengangkat pujian ini, oh Tuhanku, sucikan hatiku. Ujilah hati dan perasaanku, sebab di hatiku tersimpan yang jahat. Kita mohon Tuhan saja yang menyucikan dan membebaskan kita, sehingga kita bisa berelasi lagi dengan Tuhan, dipulihkan lagi di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Oh Tuhanku, sucikan hatiku.
firman-Mu yang menyucikan. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu menyucikanku. Dan api-Mu bakarlah hatiku. Ku ingin dapat memuliakan-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong setiap kita boleh datang kepadanya merendahkan diri. Waktu kita pujikan bersama-sama dengan lembut, bait yang pertama ini. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Hapuslah dosaku ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menyucikanku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu menyucikanku. Dan api-Mu bakarlah aibku. Ku ingin dapat memuliakan-Mu. Mazmur 129 ayat 23 dan 24 berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Biar Tuhan yang menyelidiki hati dan kita berdoa kepadanya secara pribadi. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bersihkanlah kami dari segala dosa ya Tuhan, dari segala celah dan pelanggaran. Ampunilah kami, sebab besar kesalahan kami. Dan hari ini kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu tercurah atas setiap kami.
Sebab kami seminggu ini mungkin banyak melakukan hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kami tidak mencari Engkau dalam aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Kami sibuk merencanakan ini dan itu sesuai dengan pemikiran kami sendiri. Bahkan dalam segala usaha pekerjaan kami, mungkin kami hanya sekedar mengerjakan rutinitas, tapi lupa bahwa Tuhan menyediakan sebuah pekerjaan yang indah untuk kami nikmati dan melaluinya kami dapat memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau di dalam kehidupan rumah tangga kami ada begitu banyak hal yang terjadi dan Tuhan tidak lagi menjadi fokus di dalam keluarga kami. Hari ini kami datang menyerah kepada Tuhan. Minta ampun atas kesombongan kami, atas kebanggaan pribadi kami yang tidak menghargai Tuhan. Dan tidak menempatkan Tuhan pada tempat yang semestinya di dalam kehidupan kami. Yaitu sebagai pemimpin kehidupan kami. Hari ini kami datang dengan berbagai beban berat. Berbagai beban duka dan gelisah. Biar Engkau yang memberikan kebebasan. Tuhan yang menjamah dan memulihkan kehidupan kami. Sebab pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu lebih dari cukup untuk setiap kami. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang mau mati menyelamatkan kami. Sehingga hari ini kami boleh memiliki sebuah pengharapan. Boleh bersuka cita di dalam pengharapan itu. Dan boleh memiliki semangat melanjutkan satu kehidupan yang Tuhan perkenan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong kami terus berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mika 7 ayat 18-19 merupakan janji yang tersedia buat setiap kita yang diampuni dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Sejauh timur dari barat, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku. Pengampunan yang Tuhan beri, pulihkan saudara dan saya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan-Ku.
kita dipulihkan hanya karena kasih dan kuasa-Nya. Oleh sebab itu terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam keyakinan iman yang teguh. Kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hanya dekat Allah ada ketenangan yang sejati, sebab Dia menyertai kehidupan kita. Setiap langkah ada penyertaannya. Apapun yang sedang kau alami hari ini, mari datang kepada Tuhan, berdekat lagi kepadanya. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan dan kepuasan yang sejati, sebab rasa aman hanya ada dekat Tuhan saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Biar itu boleh menjadi kerinduan kita bersama-sama di hadapan-Nya. Dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita berdiri bersama dan katakan kepada Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku
Sebab hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita berdoa bersama-sama. Benar Tuhan bahwa tidak ada seorang pun di dalam dunia ini akan seperti Engkau. Ketika kami menghadapi akan pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami. Ketika kami mengalami kesedihan. Ketika kami dikecewakan. Ketika kami harus menangis. Kadang kami menemukan manusia tidak dapat menghibur kami seutuhnya. Hanya datang kepada Tuhan saja yang kami kenal melalui iman kami di dalam Yesus Kristus. Kami tahu bahwa Engkau telah memberikan yang terbaik. Engkau pernah dan mati di atas kayu salib ya Tuhan. Untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Oleh sebab itu pada hari ini ketika di dalam hidup ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kesedihan kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber penghiburan. Tuhan berkati firman yang kami akan renungkan bersama. Sekali lagi boleh mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Memampukan, menyampaikan akan isi hati Tuhan yang dapat menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, sejak kecil mungkin sampai kita besar sampai hari ini, kita seringkali mendengar satu perkataan yang mengatakan bahwa seorang jagoan atau seorang pria yaitu tidak menangis. Ya, seorang pria nggak menangis. Waktu kecil mungkin kita menangis. Tapi begitu kita udah beranjak dewasa, kita SMP dan ketika kita nangis orang tua mulai mengatakan, udah besar nggak boleh menangis begitu ya. Apalagi udah SMA, udah kuliah menangis, waduh apa kata dunia begitu ya. Wih cengeng, nangis gitu. Nah saudara lihat seperti di kartun ini ya. Heroes don't cry. Pahlawan itu nggak menangis, jagoan itu nggak menangis. Nah, tetapi ketika mereka menangis, mereka mengatakan bahwa itu bukan karena kita itu lemah. Not because they are weak, but they have been strong for too long. Mereka sudah bertahan, mereka kuat sekian lamanya dan mereka bangga dan mereka terharu bahwa mereka bisa bertahan sekian lama. Soalnya dalam pepatah bahasa Mandarin ada juga ya, Liu Xie, Liu Han, Pu Liu Lei. Nah, saudara, katakan bahwa kita itu Nanzihan, kita bisa mengalirkan darah, meneteskan darah, kita bisa berkeringat. Tapi kita tidak meneteskan air mata. Nah saudara, pola demikian yang di dalam kehidupan, di dalam kita, di dalam masyarakat, inilah yang seringkali menjadi patokan dan menjadi prinsip di dalam hidup kita mengatasi akan kesedihan, ya, dan penyesalan atau lain-lainnya yang kita derita. Nah, saya mau mengajak kita melihat beberapa hal ya. Jadi yang lazim kita lakukan begini. Ya, kita ada perasaan, kita itu marah, kita kecewa, kita sedih sekali. Tapi kita diajar untuk mengignore gitu perasaan itu. Soalnya saya juga sebagai orang tua
pernah melakukan kesalahan yang sama. Satu hari anak saya pulang sekolah, ya dia bilang kan, waduh saya punya teman-teman di sekolah itu bully apa gini. Nah jawaban orang tua gampang sekali, itu perasaan kamu aja, begitu kan, gitu loh. Nah saudara lihat, gampang sekali kita sebagai orang tua bisa tidak mengerti perasaan seorang anak. Dan akhirnya saudara, anak itu tidak berani lagi terbuka kepada orang tua. Mereka tidak mau lagi berbicara kepada orang tua. Tidak mau lagi sharing akan kesedihan, kekalutan yang mereka miliki. Kenapa? Karena selalu orang tua mengatakan itu cuma perasaan kamu gitu loh. Itu terlalu cengeng kalau menganggap demikian. Kuburkan itu, ya, hadapi realita. Nah saudara, kemudian kita kalau kita kehilangan, seringkali ganti yang baru. Gampang sekali. Anjing kesayangan, kita punya papi, ya udah bersama dengan kau sekian tahun, 5 tahun begitu. Tiba-tiba papinya mati gitu ya. Pasti bukan karena COVID begitu ya. Nah saudara, mati dia. Oh gampang, orang tua langsung bilang, udah gampang, nanti bawa kamu ke pet shop, kita beli lagi yang baru. Orang tua tidak sadar bahwa selama 5 tahun sudah terjalin satu close relationship antara papinya dengan ownernya, saudara. Ya, gampang aja beli yang baru. Wah, beli baru lagi, susah lagi. Tepuk-tepuk kaki, nggak naik ke pangkuan. Ya, kalau yang lama tepuk-tepuk kaki, langsung loncat di pangkuan, begitu kan? Nah, saudara, dia harus mulai lagi dengan yang baru. Gampang, ganti yang baru gitu ya. Saudara, kemudian kita diajarkan untuk berduka sendirian. Kita susah, kita sedih. Nah, kita menangis, kita share, tapi orang menganggap kita itu masalah ini terlalu gampang, kenapa harus menangis? Akhirnya kita nggak berani, akhirnya kita mengurung diri, menangis di dalam kamar sendirian menghadapinya. Ya, kemudian saudara, ada yang mengatakan bahwa biarlah, ya nggak usah lakukan apa-apa, nanti juga selesai kok, nanti juga hilang. Ya, perasaan itu nanti juga kesedihan kamu akan berlalu. Soalnya dalam mempersiapkan firman ini saya menelpon 2 orang, ngobrol-ngobrol, mereka yang baru kehilangan anggota keluarga karena meninggal. Ya, saya mau tanya, gimana prosesnya? Gimana apa? Ya, jadi ada, ya keduanya mengatakan, iya kita sih berusaha begini dan ada yang mengatakan biarlah waktu yang dengan berjalannya waktu nanti sendirinya hilang. Nah, itu saudara. Ya, saya ingat juga ketika papa saya meninggal tahun 2007, ya waktu itu setelah dari pemakaman dan lain-lain, pulang ke rumah, kita langsung di rumah itu langsung rumah punya dekorasi. Ya, sofanya di sini kita pindah sana, ini nah, tata letaknya kita rubah semuanya. Ya, lemari kita pindahin menjadi satu rumah yang baru begitu. Nah, terus papa saya punya rocking chair begitu, bilang sama meme, ini rocking chairnya angkat, bawa pulang ke sana, ke rumah kamu. Jadi mama itu langsung dikondisikan bahwa dia tidak akan ingat-ingat. Ya, jadi kalau masih yang lama itu akan selalu ingat. Oh, dia biasa duduk di sini gitu ya. Oh, habis makan dia duduk di rocking chairnya begini. Itu akan terbayang terus begitu. Nah, saudara, kita nggak mau dia begitu. Ya, oleh sebab itu dirubahlah rumah itu, disulap menjadi satu rumah yang baru. Nah, saudara, kita kadang-kadang demikian cara kita facing our sadness, sorrow gitu ya. Kemudian yang terakhir saudara, belajar hidup di dalam penyesalan. Belajar hidup di dalam penyesalan. Ya, jadi maksudnya begini, orang ini menyesal nih. Waduh, saya dari kecil dididik orang tua saya. Kemudian saya udah besar, saya udah dewasa, saya udah kuliah dan kemudian saya menikah. Tapi saya ini nggak pernah, belum sekalipun menyenangkan hati orang tua. Mungkin ya, saudara, selama saya udah punya penghasilan sendiri, saya itu belum pernah kasih papa mama uang misalnya. Ya, berapa banyak di antara kita saudara yang hari ini punya penghasilan belum pernah kasih papa mama uang belanja bulanan begitu ya. Nah saudara, kemudian mungkin nggak pernah bawa orang tua jalan-jalan dan lain-lainnya, dan kemudian kita udah nggak ada papa mama, ya nyesal setengah mati. Dan saudara, seringkali kita hidup kemudian di dalam penyesalan itu tidak diselesaikan. Saudara, dengan cara-cara begini memang benar. Banyak orang yang bisa lalui. Banyak orang bisa survive. Saya sendiri saudara pisah dengan orang tua itu sejak kelas 6 SD.
Ya 6 SD saya sudah tinggal di kota sendiri, di kota Makassar, orang tua saya di Maluku Utara. Tinggal sama om. Nah saudara, sejak kelas 6 SD itu saya ibarat sendirian benar-benar. Ya, mau sedih, mau nangis atau apa, nggak bisa kita dengan om, nggak bisa kita seperti orang tua begitu. Jadi apapun di dalam kehidupan sehari-hari saya hadapi sendiri begitu. Ada kesulitan, ada tantangan, mau susah bagaimana, saya hadapin sendiri. Ya, jadi saudara sekalian, sampai sekarang saya ini, ya mungkin kalau ada yang belum tahu, saya pakai gigi palsu ini. Gitu ya, ada beberapa giginya udah ompong, gigi palsu. Kenapa? Karena waktu kecil, waktu SMP itu saya kalau sakit gigi, saya ke dokter sendiri. Ya, SMP kelas 1 saya ke dokter, tunggu di ruang tunggunya. Nah, dokter dulu pakai apa? Dia punya mesin bor giginya itu kenceng sekali suaranya. Kita dari luar kedengaran. Terus kita dengar ibu-ibu di dalam ngeri banget ini, begitu ya kan? Nambal kan? Jadi waktu saya masuk, dokternya bilang gini, mau nambal atau mau cabut? Saya bilang yang tadi teriak-teriak itu nambal atau cabut? Nambal. Cabut aja kalau begitu. Nggak mau saya ditambal gitu ya. Ngeri. Wow, kenapa? Wah, jadi saya nggak mau. Jadi sakit nggak? Oh, kalau cabut nggak sakit sih. Cuma sekali aja. Kalau nambal kamu sekali datang, nanti besok datang bisa 3-4 kali baru datang. What? 4 kali datang, nambal di bor giginya. Oh no. Jadi cabut saudara, cabut ini. Nah udah besar baru ngerti gitu ya. Bahwa kalau gigi dewasa itu udah nggak bisa tumbuh lagi. Gitu pikirnya gigi cabut tumbuh gitu kan. Nah kan kita belum sekolah baik-baik, kita nggak ngerti. Habis giginya. Saudara sekalian, ya itulah kita jalanin kehidupan ini demikian, tidak ada apa-apa. Ada orang survive. Tapi saudara, berapa banyak akhirnya yang bunuh diri? Ketika dia bersedih sendiri, dia bergumul sendiri, dan dia tidak tahan. Ya, dia mengakhiri hidupnya. Gak bisa tahan. Pendeta saudara, hamba Tuhan, dikatakan sebagai orang yang paling lonely, sendirian, kesepian di dunia ini. Dunia melihat hamba Tuhan itu, pendeta, penginjil dan lain-lain itu sebagai strong person. Oh, dia hamba Tuhan. Dia dekat sama Tuhan. Ya, dia tahu apa firman Tuhan. Tuhan menguatkan dia, Tuhan menghibur dia. Saudara, jangan lupa, hamba Tuhan manusia. Hamba Tuhan manusia yang punya pikiran dan perasaan yang sedih juga. Ada persoalan juga di dalam rumah tangga. Ada persoalan pribadi juga. Banyak sekali persoalan. Dan saudara, kita seringkali mendapatkan news, berita-berita yang sangat menghebohkan. Pendeta-pendeta terkenal, jemaat sampai ratusan ribu. Ya, ratusan ribu jemaat, itu sukses sekali. Dan di kacamata kita mengatakan ini pendeta hebat, luar biasa. Tapi akhirnya saudara mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kenapa? Ada pergumulan-pergumulan yang dia tidak bisa sharing kepada orang lain. Ada kesedihan-kesedihan yang dia tidak bisa buka kepada orang lain. Hamba Tuhan buka permasalahannya langsung mungkin dicap gitu ya. Oh, ini hamba Tuhan lemah. Oh, hamba Tuhan ini kurang beriman. Oh, hamba Tuhan ini kurang bersandar kepada Tuhan. Nah, bukan hanya hamba Tuhan saudara. Orang-orang di gereja juga. Berapa banyak saudara, kita punya komunitas pemuritan saudara, nanti mulai malam ini kan ada ya. Berapa banyak diantara kita ketika kita berkumpul bersama-sama, kita mau berdoa bersama-sama. Dan ketika ditanya, ada pokok doa apa? Nggak ada. Nggak ada. Ya, kita nggak berani terbuka. Satu, nggak biasa. Dua, takut jadi gosip. Begitu kan? Begitu kita buka, besok langsung masuk kemana-mana. Kemana-mana. Dengan alasan sangat rohani. Yuk tolong kita doakan si ini. Begitu karena dia begini. Ya kan? Cepat sekali beredar. Nah saudara, oleh sebab itu hari ini saya tahu sangat sulit bagi kita. Ya, untuk bisa punya seorang partner, seorang rekan untuk bisa sharing. Ya, terbuka. Saudara, tadi malam saya tidur hampir jam 3. Bangun setengah 6. Hanya 2,5 jam tidurnya. Tadi lagi break, saya tidur lagi di kantor sebentar.
Jam 3 baru tidur. Ya, kenapa? Jam 12 ada seorang rekan telepon, ya chat, kemudian kita sharing. Ya, hamba Tuhan, saya ada 2-3 orang yang cukup dekat, saudara, kami biasa sharing. Ya, kita sharing tentang hal ini dan kita saling mendoakan. Sudah itu saya mau tidur karena pikiran jadi ingat masalah itu, nggak bisa tidur lagi, saudara. Ya. Tapi saudara, saya bilang kita perlu punya teman. Kita perlu punya teman, kita perlu punya sahabat di mana kita bisa mencurahkan akan kesedihan, perasaan kita, dan kita berdoa bersama-sama. Nah saudara, kita lihat Yesus Kristus. Maria Marta ketika Lazarus meninggal, Maria Marta menangis. Ya, Yesus datang. Dan di sana dikatakan saudara, Yesus juga hatinya menjadi sedih. Dan bukan hanya sedih saudara, dia menangis. Yesus menangis. Saudara, Tuhan ketika dia ada di dunia, ketika dia sedih saudara, Yesus juga menangis. Yesus juga pernah menangisi kota Yerusalem saudara. Karena dosa-dosa Yerusalem ini, dia lihat masa depannya, dia sedih juga saudara. Ya. Jadi saudara, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Saudara punya permasalahan, saudara di dalam kesedihan, nangis. Ya. Kalau perlu kunci kamar, teriak-teriak deh di dalam. Begitu ya. Saudara, saya pernah ada seorang pemudi baru putus ya, pacaran. Kemudian cowoknya yang putusin. Jadi dia itu betul-betul galau. Ya, dia galau tengah mati, dia nggak keluar rumah. Terus ada teman yang beritahu, musuh si itu begini, berapa hari nggak keluar, kita kontak-kontak dia nggak apa. Coba cari dia, begitu ya. Nah saya sama Sungguh berusaha cari, kemudian ajak keluar, ya, ajak ke rumah ngobrol-ngobrol. Kemudian selama 2 minggu itu ajak dia makan, gini, kemudian ngobrol-ngobrol banyak, dan kemudian dia mulai pulih, ya. Tapi ya mungkin ajaran saya juga ada sedikit salah ya. Hari ini saya renungkan kembali. Saya bilang begini, putus pacar mah udahlah. Ya, kamu masuk ke kamar 3 hari udah bener, 4 hari bener. Nangis sepuas kamu. Ya, setelah itu keluar, dandan, cari cowok lain, begitu ya kan. Jangan nangis terus gitu loh. Nah kalau kamu begitu, dia dam kamu begitu, ya mungkin dia bukan cowok yang baik gitu bagi kamu ya. Nah saudara, puji Tuhan, kemarin saya lihat di Instagramnya, udah menikah, catatan sipil gitu ya, dengan cowok lain. Nah ya kan, nah, berarti dia udah berhasil melewatinya saudara ya. Jadi saudara sekalian, gak apa-apa kita nangis, kita sedih, kita mau apa juga. Perasaan kita itu kita harus ekspresikan. Saudara, kita akan sama-sama melihat dari Mazmur 116. Mazmur 116 ini saya lihat, kemudian saya bagi di dalam 2 section besar. Kemudian nanti kita akan lihat ayat per ayatnya. Ya. Nah saudara, Mazmur 116 ini saya lihat di dalam bagian pertama ayat 1 sampai ayat 9. Bagaimana pemazmur ini yang di dalam penderitaannya, di dalam kesedihannya, dia bisa mengatasi akan segala permasalahannya. 1, karena imannya. Jadi iman dia mengokohkan dia di dalam dia menghadapi permasalahan. Dan kemudian saudara, ayat 10 sampai ayat ke-19 kita melihat bagaimana melalui pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam kesedihan, di dalam permasalahannya, dia imannya dikuatkan lagi. Ya. Jadi from faith gitu ya, to the problem. From problem to strengthen your faith again gitu. Nah itulah sebenarnya anak-anak Tuhan saudara. Kita lihat pemazmur ini, dia dengan Tuhan bukan di dalam hidupnya ini, bukan senang. Enggak, dia enggak senang. Dia bukan happy life terus kemudian dia mengasihi Tuhan. Bukan, justru di dalam kesulitan. Di dalam kesulitan-kesulitan itu, bahkan hampir mati itu, dia mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara, kita akan melihat yang pertama, iman mengokohkan dalam permasalahan. Saudara, di dalam ayat 1 sampai 4 kita melihat bahwa di sini pemazmur dia tahu bahwa Tuhan itu siapa. Yang pertama dia mengatakan begini, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku.
sebab ia menyedengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jadi saudara, pemazmur tahu Tuhan itu mendengar. Tuhan itu ya menyedengkan telinganya ketika aku berseru, aku memohon kepada dia, dia mendengar. Di dalam keadaan apa? Di dalam keadaan ayat ketiga, tali-tali maut telah meliliti aku. Maut sudah melilit dia. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Di ambang kematian, saudara. Dan dia mengatakan, aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, Yehova, Yahweh, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Saudara, jadi di dalam iman dia, pengenalan dia akan Tuhan, yang mendengar doa, yang mendengar akan teriakan dan suara hatinya, maka dia datang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mengenal seseorang dan kita tahu dia ini orang yang nggak peduli, mau nggak kita cerita permasalahan kita sama dia? Enggak. Ngapain? Dia cuma oh ya. Kita doakan ya, gitu ya. Nah, saudara, orang Kristen itu paling gampang gitu ya. Saya nggak tahu saudara ngalamin nggak. Kalau ada teman sharing, kirim WhatsApp kepada kamu, saya gini, kita kasih apa itu? Gambar apa? Kita kasih gambar apa? Ayo. Ya. Gini ya, gambar ini. Kita kirim. Doakan. Permisi tanya. Ada berdoa enggak? Ada berdoa enggak? Ataukah stiker itu sudah mewakili doamu? Ayo. Ya, bertobat ya. Kalau cuma kirim stiker enggak berdoa, bertobat. Saudara, saya juga dulu sama, begitu juga. Ya, orang doakan, doakan. Kami akan doakan, saya akan doakan, tapi gak pernah doain. Gak pernah. Dan saya tahu itu salah, saudara. Oleh sebab itu setiap kali kalau saya sekarang orang bilang berdoa atau apa, saya kasih tangan, saya langsung berdoa di hati. Tuhan, tolong dia. Gitu aja, singkat. Ya, Tuhan tolong dia. Dia sedang ada masalah, dia sakit. Jadi saya gak berdosa, cuma kirim stiker. Itu nggak didoain, saudara. Orang Kristen itu harus saling mendoakan, saudara. Ya, stiker mah gampang. Kasih 10 stiker juga gampang. 10 begitu ya. Tapi adakah kita pakai 1 menit untuk mendoakan? Nah, saudara sekalian, Tuhan itu mendengar. Dia peduli. Kita dapat datang kepada dia. Yang kedua, saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu pengasih, adil, dan penuh belas kasihan. Ayat yang kelima mulai, saudara ya. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Ya. Jadi dia kenal siapa Allahnya, Allah yang menyayangi dia, Allah yang mengasihi dia, Allah yang adil. Yaitu siapa? Tuhan. Dia ini bukan siapa-siapa. Dia mengatakan saya ini hanya orang kecil. Saya ini hanya orang sederhana. Tuhan kita bukan Tuhan orang yang hebat. Bukan Tuhan hanya untuk Tuhan, untuk sekelompok orang punya Tuhan. Enggak. Yang terkecil pun, saudara. Yang terkecil pun. Ya, kita jangan pernah merasa Tuhan itu nggak peduli sama kita. Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang kecil. Murid-murid Tuhan Yesus siapa? Orang-orang di dalam masyarakat semuanya. Ya, bukan orang hebat-hebat. Datang kepada Tuhan. Soalnya dalam kisah di dalam Lukas 15, anak yang hilang. Anak yang hilang ini ketika dia menyadari dosanya, dia pulang. Dia pulang ke rumah bapaknya. Kenapa dia berani pulang? Kenapa dia berani pulang? Karena dia mengenal bapaknya. Dia tahu
Walaupun dia sudah minta warisan, dia sudah hidup tidak benar, dia sudah habiskan uangnya semuanya. Tapi kalau saya pulang, saya minta ampun, saya bertobat, pasti papa saya akan menerima saya. Itu yang membuat dia pulang. Dan saudara, dia sudah tahu, saya sudah tidak berhak menjadi anak. Saya hanya akan meminta menjadi apa? Salah satu servantnya, budaknya. Saya nggak layak lagi jadi anak. Tapi itu pun saudara, dia tahu bahwa ayahnya akan mengampuni dia, mengasihi dia. Dan ternyata benar saudara, waktu dia pulang, diampuni, dimaafkan, kemudian diterima bukan sebagai budak tapi sebagai anak. Dan bahkan dibikin pesta. Saudara, Tuhan juga demikian. Mungkin kita hari ini saudara jauh dari Tuhan. Ya, kesedihan kita bukan hanya mungkin kita sedih karena ada kehilangan, ada yang meninggal atau kita kecewa. Tapi mungkin juga kita ada yang sedang bergumul dengan pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Kita hidup di dalam dosa. Kita hidup tidak benar. Dan Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menegur kita. Dan kita itu tahu. Kita sedih, kita susah sekali. Dan kita mau berbalik, Dan seringkali kita itu merasa kita tidak mampu. Dan bahkan saudara, mungkin ada iblis yang mengatakan, oh enggak, kamu udah enggak bisa. Kamu ini Tuhan pasti akan murka sama kamu, Tuhan marah sama kamu. Enggak saudara, baliklah, balik. Ya, bertobat. Tangisi akan dosamu, tangisi akan kesalahanmu, dan berbaliklah kepada Tuhan. Karena dia itu Allah yang mengasihi engkau. Dia sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib, saudara. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Di dalam Roma 8 ayat 29-30. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang mungkin engkau terima, apa yang dia tidak berikan padamu hari ini, saudara? Kalau kita betul-betul menyesal, kita betul-betul menangisi, kita balik kepada Tuhan, bertobat, Tuhan mendengar. Mari saudara, kita harus mengenal siapa ya Tuhan yang kita imani. Yang ketiga saudara, Tuhan itu baik. Ayat 7 sampai 9. Ya, di sini dia katakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Apa kebaikan Tuhan? Apa kebaikan Tuhan? Dia catatkan di dalam ayat yang ke-8. Jadi saudara, kita lihat kebaikan Tuhan ini bisa membuat pemazmur itu merasa tenang. Ya, itu di dalam ayat yang ke-7 dan ayat ke-9 mengekspresikan bagaimana pemazmur hidup di kondisi ayat yang ke-8. Ya, di dalam ayat ke-7 dia bilang, dia tenang. Sebab Tuhan itu baik. Dan di dalam ayat yang ke-9 dia katakan, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, di situ dia terjemahkan, aku dapat menikmati hidup ini. Saudara lihat, di dalam kondisi seperti apa? Ayat 8. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, kakiku daripada tersandung. Tuhan itu baik. Tuhan menjaga dia. Tuhan menjaga matanya dari air mata sehingga dia tidak lagi sedih. Dan bahkan dia menjaga kakinya tidak tersandung. Dan di dalam semuanya itu pemazmur kemudian mengatakan, aku dapat menjalani kehidupan ini dengan tenang. Aku dapat menikmati hidup ini. Karena apa? Di tengah-tengah kesulitan ini ada Tuhan. Ada Tuhan, Allah yang baik ini. Saudara, bagaimana dengan engkau hari ini? Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, adakah kita mengalami ini? Adakah engkau mengalami keberadaan dan pendampingan daripada Tuhan
di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap kesedihan kamu, di dalam setiap bahaya yang engkau hadapi? Atau engkau hanya merasa Tuhan itu ada ketika engkau baik? Puji Tuhan semuanya baik. Puji Tuhan kerjaan lancar. Puji Tuhan bisnis lancar. Puji Tuhan sehat-sehat. Puji Tuhan semuanya yang baik. Tapi saudara ingat, di dalam kesulitan pun kita dapat memuji Tuhan. Karena dialah yang memberikan kekuatan. Pemazmur ini tidak meninggalkan Tuhan. Pemazmur tidak kecewa kepada Tuhan. Kita lihat banyak mazmur saudara. Yang mencurahkan akan isi hatinya kepada Tuhan. Berteriak. Ya, Daud mengatakan, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi engkau baru menjawab aku. Saudara Habakuk juga teriak, ya, sekalipun ladang tidak menghasilkan buah, pohon tidak berbuah, ladang tidak menghasilkan, semuanya kehidupannya itu tidak ada yang baik yang dia gambarkan. Tapi dia berkata, tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam kondisi seperti itu, jangan sampai iman kita digoyahkan. Lihatlah salib saudara, lihatlah salib. Itu yang the best yang Tuhan sudah berikan. Maka dia tidak akan menahan yang lainnya daripada kita. Yang section yang kedua, saudara, kita akan melihat bagaimana pemazmur tadi, dia karena imannya, dia bertahan di dalam segala permasalahannya. Dan yang bagian kedua ini, saudara, bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan itu menguatkan lagi imannya. Jadi dia imannya makin kuat, bukannya makin melemah, bukannya kecewa kepada Tuhan. Justru dia mengalami akan penyertaan Tuhan itu membuat dia makin percaya dan makin beriman kepada Tuhan. Dia katakan di dalam ayat yang ke-10 saudara ya. Aku percaya, dia katakan aku percaya. Sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Dia sangat tertindas. Keadaannya dia susah sekali. Namun dia mengatakan, aku tetap percaya. Dan kemudian ayat ke-11, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Artinya saudara, dia ini sendiri. Dia sendiri. Tidak ada orang yang dia dapat percaya. Ya. Di dalam akan bahasa Indonesia Syariah mengatakan begini, aku ini sendirian, tidak ada yang dapat ku percaya. Semuanya bohong. Semuanya bohong. Saudara coba bayangkan kalau saudara di dalam hidup saudara, ini orang semua yang kita hadapi ini sekitar kita semuanya ini nggak bisa dipercaya. Ya, hari ini kamu sharing ke dia, kamu ngobrol, besok orang lain sudah tahu. Ya, hari ini kita mengatakan sesuatu begini, yes. Besok udah lain lagi keluarnya. Jadi kita nggak ada orang yang kita bisa percaya, saudara. Di sekitar kita, bagaimana kita hidup? Nah saudara, di dalam kondisi seperti demikian, pemazmur mengatakan, tapi ada Tuhan. Ada Tuhan. Aku bisa datang kepada Tuhan yang mendengar. Tuhan tidak berbohong. Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan tidak akan menusuk aku dari belakang. Tuhan tidak akan berbohong kepada saya di hadapan saya, yes, di belakang no. Enggak. Tuhan itu setia. Saudara sekalian, kemudian yang berikutnya kita melihat orang yang sudah mengalami semuanya ini, dia pasti mau bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia sudah melewati, saudara, dia semua badai gelombang di dalam kehidupannya itu, bahkan mungkin sebelum dia melewati, dia masih ada kekuatan menghadapi itunya, dia juga sudah mau bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam ayat 12 sampai 19, saudara, kita melihat di sini pemazmur menuliskan bagaimana dia mau bersyukur kepada Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Ya, mulai ayat 12 saudara. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Aku akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihnya.
Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan untuk membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara lihat, orang yang sudah mengalami semuanya ini, hatinya bersyukur kepada Tuhan. Dia mau apa di sini? Kalau saya lihat persembahan anggur, ya, dalam terjemahan lain. Dia mau memenuhi janjinya. Dia mau berbakti kepada Tuhan. Dia mau membawa korban syukur. Bahkan saudara di sini dia katakan, aku mau membayar nazarku di hadapan seluruh umat Tuhan di pelataran rumah Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang sudah mengalami akan anugerah, penyertaan, kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak saudara? Sulit enggak? Kalau kita sungguh-sungguh percaya apa yang kita alami dan kemudian kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Pasti saudara, pasti kita akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi jangan bohong Tuhan. Banyak orang Kristen bohong sama Tuhan. Nyogok. Ya. Tuhan, kalau saya sembuh. Nah, ya. Kalau saya sembuh, benar. Ya, dulu diminta-minta melayani Tuhan jadi liturgis. Aku ini cuma nggak mau nyanyi di gereja. Aku nyanyinya cuma di WC aja di rumah, di karaoke, di tempat-tempat yang lain-lain. Tapi di rumah Tuhan belum mau. Nah, kalau saya sembuh, boleh deh. Saya mau melayani Tuhan. Ya, saya mau jadi liturgis. Ya. Atau saudara sudah jadi liturgis gitu ya. Nah, nanti kebetulan minta 2 kali. Aduh, enggak. Pokoknya saya patok Tuhan 1-2 bulan sekali. Enggak bisa lagi tambah-tambah. Waduh, banyak saudara orang yang patok sama Tuhan. Pokoknya 2 bulan sekali. Enggak mau saya lebih. Wah. Nah, pas sakit ya, pas ada kesusahan, kesedihan. Tuhan, kalau saya sembuh tiap minggu juga saya mau. Begitu ya, luar biasa. Tiap minggu juga mau. Nah, tapi setelah semuanya lewat, saudara berapa banyak yang benar-benar memenuhi janjinya? Atau hari ini saudara, berapa banyak di antara kita yang tahu akan anugerah Tuhan, keselamatan Yesus di atas kayu salib, hari ini kemudian engkau terpanggil untuk melayani Tuhan? Ada enggak? So, ada orang mengatakan begini, kita punya 1001 alasan untuk tidak melayani Tuhan. Banyak. Kalau kita nggak mau melayani Tuhan, 1001 alasan keluar. Baru menikah, baru kerja, baru usaha, baru ini, semuanya ya. Tapi saudara, ada yang mengatakan kita hanya butuh 1 alasan untuk melayani Tuhan. Hanya 1. Salib. Salib Yesus. Salib Yesus. Cukup untuk kita datang bersyukur, membalas semua kebaikan Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, mari kita sama-sama di hari ini mengajak kita, kalau engkau ada di dalam kesedihan, engkau ada di dalam pergumulanmu, engkau tidak punya siapapun, datang kepada Tuhan, berlutut, berdoa. Dia dengar jeritan hatimu saudara. Curahkan kepada Tuhan. Dan kalau saudara punya kenalan, teman dekat, jadikan partner doa. Jadikan rekan di dalam bergumul bersama-sama. Ya. Tapi jangan bocorkan rahasia saudara ya. Orang gak akan percaya kita lagi. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, hikmat Tuhan menangani kesedihan. Terbuka dengan kesedihanmu. Akui, saya sedih. Nangis. Ya, gak apa-apa. Ya, kemudian saudara renungkan dan rasakan kamu punya loss itu. Jangan menyangkalinya, jangan berusaha pura-pura tidak punya, tidak ada, jangan. Berdukalah bersama dengan seorang teman, sahabat.
Dan berdoalah saudara, Roh Kudus menolong kau. Ya, dalam firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu roh penghibur. Dan jangan hidup terus menerus di dalam penyesalan. Ada kesalahan, ada kekecewaan. Waduh, saya belum melakukan ini, saya belum melakukan untuk orang tua, tapi dia ini. Kalau ayah yang sudah pergi, lakukanlah untuk ibumu. Saudara, ya, ibu udah terlanjur pergi, lakukanlah untuk ayahmu. Saudara, kita harus menjalani hidup ini. Dan terakhir, murid Kristus tidak pernah kehilangan harta yang terpenting. Kita bisa lost everything in the world. Ya, but we have eternal life. Hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu. Kematian bukan hal yang membuat kita itu seperti, oh Tuhan tidak beserta kita. Bukan. Ya. Tapi kematian itu juga merupakan satu pintu yang menghantar kita bertemu dengan Tuhan. Iman percaya kita, percaya kepada Yesus Juru Selamat kita. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ada satu pujian yang saya suka, ya, ketika sedih, ketika tidak punya teman, ketika kita tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Pujian ini mengatakan, beritahu Yesus. Beritahu Yesus. Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama pujian ini, saudara, sebagai doa kita. Ya. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus. Dia kesabring, di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Ya saudara, apapun yang saudara alami saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, memberitahu kepadanya, kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar doa. Tuhan Yesus, Engkau telah mati di atas kayu salib karena Engkau mengasihi kami. Permasalahan yang terbesar daripada manusia yaitu dosa. Ketidakmampuan kami ya Tuhan hidup benar di hadapan Tuhan. Membuat Engkau datang ke dunia ini menolong kami. Membawa akan keselamatan, membebaskan kami dari belenggu-belenggu si iblis. Agar kami dapat hidup berkemenangan. Tuhan, pada saat ini ketika di dunia ini sulit kami mendapatkan orang yang bisa kami percaya sepenuhnya. Namun Tuhan, kami tahu Engkau ada beserta. Dan hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan itu. Tuhan, tolong kami.
Dan juga Tuhan tolong kami di dalam hidup ini kami bisa mendapatkan seorang sahabat yang mengerti akan pergumulan kami, kesedihan, kesusahan kami, di mana kami dapat berbagi. Dan Tuhan pakai kami juga menjadi penolong bagi sesama. Memberikan telinga, memberikan hati kami ya Tuhan ketika mereka sedang susah, sedih. Kami dapat menjadi teman, menjadi sahabat. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Bergumul, berdoa bersama. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan satu pujian yang mengingatkan kita sekali lagi kekuatan penghiburan daripada Tuhan yang mempersiapkan kita. Sama-sama perjamuan kudus. Whether I'm weak or whether I'm strong, whether I'm sure or maybe confused, feeling loved or feeling used. I know a place where I can go, somewhere that winter winds don't blow. There I am warmed by loving arms, held with care next to your heart. And I'm safe within your arms, Lord. I've become a child again. I've come back to the source of love, where healing can begin. Though the world would say I must be strong and prove my worth by what I do, I will rest assured in your embrace and find my strength in you. Whether I'm walking in the light or whether I'm stumbling through the night, you are a God whose promise endures. Your love is deep, your love is sure. When I am tempted to pursue plans that may lead me far away from you, gently you call, my child, come home. I will never let go of one of my own, and I'm safe within your arms, Lord. I've become a child again. I've come back to the source of love, where healing can begin. Though the world would say I must be strong and prove my worth by what I do, I will
kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ada Tuhan yang baik, Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kita. Bahkan Tuhan yang terus menyertai di dalam keluh kesah kehidupan kita setiap hari. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Biar ini yang boleh menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar kemasihannya. Awan maut ketakutan dienakan olehnya. Beribadah sukacita hatiku dicerahkan. Langit bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang, malaikat menyanyi, mengitari tahtanya. Bintang malaikat menyanyi, mengitari tahtanya. Padang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bersyukur kepadanya. Bintang fajar memujinya dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh-riang membawaku dalam kidung yang menang. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih terus menyertai perjalanan hidup kami yang penuh dengan liku kisah dan banyak problema. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami seorang diri, tapi Tuhan mau terus menyertai dan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih untuk begitu banyak berkat yang boleh kami nikmati. Ajar kami punya hati terus bersyukur kepada Tuhan, dan sukacita itu mengalir keluar, berdampak juga dalam kehidupan orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Ya saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan November pada hari ini ya. Kita sebentar lagi udah mau Natal dan kita sudah miss akan rumah Tuhan. Ya, kita berdoa saudara, berdoa untuk pandemi ini bisa cepat berlalu dan kehidupan bisa berjalan normal lagi sebagaimana biasa kita bisa kembali ke rumah Tuhan. Nah, kita doakan juga saudara untuk kondisi di dunia pada saat ini. Ya, ada ketegangan di negara-negara tertentu. Nah, kita mungkin bukan bagian daripadanya, tapi mari kita juga turut mendoakan agar ada peace, ya, ada kedamaian di muka bumi ini. Dan saudara sekalian, mulai hari ini 1 November kita punya renungan seorang murid. Itu kita akan berikan juga pada hari Minggu. Ya, jadi selama ini hari Minggu nggak ada, hari Minggu juga ada. Dan saudara yang bahasa Mandarin, yang berbahasa Mandarin juga kita sudah provide. Jadi bukan hanya teksnya PDF, tetapi ada audionya juga, ada suara. Jadi kita kirim itu ke Iwarta. Ya, jadi saudara tolong bagi jemaat sekalian yang belum terdaftar di dalam grup WhatsApp gereja,
Tolong ya daftarkan, jadi saudara bisa dapatkan renungan-renungan ini setiap hari. Dan sekarang kita ada yang Mandarin. Tujuannya apa saudara? Untuk mereka yang bisa berbahasa Mandarin. Mungkin ada orang-orang yang lebih senior, yang matanya mungkin ya, karena kita sekarang Gema itu tidak ada dalam bentuk cetak. Ya, adanya PDF. Jadi saudara, kita provide audionya. Kita bersyukur untuk jemaat Tuhan yang bersedia, ya, sebanyak 7 orang yang bersedia mengisi suara membacakan akan Gema itu. Jadi mari kita manfaatkan. Jadi kalau di rumah ada yang butuh, ya, di dalam keluarga, papa, mama mungkin yang berbahasa Mandarin, nah kita bukain gitu ya audionya lewat WhatsApp. Dan kemudian saudara, mulai malam ini nanti sudah ada komunitas pemuritan. Bagi saudara yang belum tergabung, mari saudara, sebagaimana firman Tuhan hari ini. Saudara butuh teman, saudara butuh akan komunitas untuk bisa berdoa bersama-sama. Ya, pergumulan-pergumulan, kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Silakan bergabung. Ya, kalau ada teman, saudara tanya, kamu di mana? Kamu di mana? Ya, saudara mau gabung di KP yang manapun, silakan. Ya, kita tidak membatasinya saudara harus di mana. Saudara comfort dengan teman saudara yang biasa saudara sharing, silakan bergabung di sana. Dan saudara tolong, ada satu hal, lakukan proyek iman itu. Ya, kita KP, kita komunitas pemuritan, kita belajar firman Tuhan, tapi kalau kita tidak lakukan proyek iman itu, maka kita belum sungguh-sungguh belajar. Ya, jadi bahan hari ini adalah kita mau belajar bagaimana kita belajar sendiri bagaimana mengatasi kesedihan kita, pergumulan kita, dan yang kemudian kita boleh menjadi berkat juga bagi yang lainnya. Ya, cari teman atau yang saudara tahu ada kesusahan, ada kesulitan, atau ada pergumulan, mungkin dia sedang sedih. Saudara cari, telepon, jadilah teman, jadilah sahabat bagi mereka. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Warta komisi yang lainnya silakan lihat di warta kita. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah pada hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sampai di sini, silakan duduk. Tuhan memberkati. Jangan lupa saudara, renungan setiap hari dan Rabu malam ada kebaktian doa.